nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat BPK bersama Kapolri, yang kami hormati Bawaslu Kecamatan, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Lewor, yang kami hormati seluruh tamu undangan pada malam hari ini yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua yaitu nikmat sehat, tempat sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum acara dimulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan acara pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada Desa Klewor, Kecamatan Temuju, Kabupaten Boyolali untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah serta bupati dan wakil bupati Boyolali tahun 2024. Pertama, upacara pelantikan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara hari ini, Kamis tanggal 7 bulan November tahun 2024. Yang kedua, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan surat keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali nomor 1557 tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada Desa Klewor, Kecamatan Temuju, Kabupaten Boyolali untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah serta bupati dan wakil bupati Boyolali tahun 2024. Yang keempat, pengambilan sumpah oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Klewor. Yang kelima, penandatanganan berita acara pelantikan. Yang keenam, pembacaan fakta integritas. Yang ketujuh, penandatanganan fakta integritas. Yang kedelapan, sambutan Ketua BPK. Yang kesembilan, pembacaan doa. Yang ke-10, penutup. Acara pertama yaitu upacara pelantikan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara hari ini, Kamis tanggal 7 bulan November tahun 2024 dimulai. Diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Waktu dan tempat saya persilakan berdiri, mohon. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai sekolah Tuhan ketiga. Hiduplah Indonesia Raya, Tuhan tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana darahku berdiri, berdipandu di gunung.
kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya, pembacaan surat keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali nomor 1557 tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada Desa Klewor, Kecamatan Temusu, Kabupaten Boyolali untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali tahun 2024. Kami persilakan. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali nomor 1557 tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada Desa Klewor, Kecamatan Kabupaten Boyolali untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada Desa Klewor, Kecamatan Temusu, Kabupaten Boyolali untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali tahun 2024. Ke-1. Menetapkan dan mengangkat kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Klewor, Kecamatan Temusu, Kabupaten Boyolali untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, kelompok penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 merupakan penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali tahun 2024 di tingkat tempat pemungutan suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Ketiga, dan seterusnya. Keempat, keputusan ini berlaku untuk 1 bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024. Salinan dan seterusnya ditetapkan di Klewor pada tanggal 7 November 2024 atas nama
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Klewor, Nanang Setiawan, cap ditandatangani. Lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali nomor 1557 tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada Desa Klewor, Kecamatan Pemusu, Kabupaten Boyolali untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah serta bupati dan wakil bupati Boyolali. Penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Klewor, Kecamatan Pemusu, Kabupaten Boyolali untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah serta bupati dan wakil bupati Boyolali tahun 2024. TPS 1 Agnes Yulia Rindu Hapsari, Haryati, Nur Iksan Safruddin, Pujiono, Rosid Baptiar Ardiansa, Tristianingsih, Priyani. TPS 2 Ali Mubarak, Bintang Nugroho Jati, Hari Juang Prihanto, Nanda Isa Fajarina, Tia Puspita Sari, Rika Nuraini, Soraya Putri Cahyani. TPS 3 Anggraini Agustina, Ari Kristiani, Isnawati, Mary Setiawati, Sayu Atika, Suripto, Wahyu Asmoro Sutrisno. TPS 4 Arif Guntoro, Eka Surya Chandra, Vela Nur Puji Rahayu, Iftatul Didit Pari Rahmatullah, Indah Puspitasari, Mardani Mega Kartika. Atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Klewor, Nanang Setiawan, cap ditandatangani. Cara selanjutnya yaitu pengambilan sumpah oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Klewor. Hadirin dimohon berdiri. Pada calon KPPS dimohon menempatkan diri. Pada Ketua PPS dimohon menempatkan diri. Pada Rohaniawan dimohon menempatkan diri. Apakah saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia. Ya. Maka bersedia. Selanjutnya agar saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya selanjutnya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi tugas. Dan kewajiban saya. Sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara. Dengan sebaik-baiknya dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman Pancasila dan Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas akan bekerja dengan sungguh-sungguh, adil dan cermat demi suksesnya
gubernur dan wakil gubernur, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, serta bupati dan wakil bupati serta bupati dan wakil bupati Boyolali Boyolali, demi tegaknya demokrasi dan keadilan, demi tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi daripada daripada kepentingan pribadi pribadi atau golongan. atau atau golongan. golongan. Hadirin menandatangani berita acara pelantikan. Penandatanganan fakta integritas. Pembacaan fakta integritas. Monggo Mas Rosid. Menghadapnya ke sana ya. Oke. Fakta integritas anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara pilkada tahun 2024. Pemilu dan pilkada adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilu dan pilkada rentan dengan penyimpangan, godaan, dan memiliki potensi dibaca oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersama dan harapan yang besar dari rakyat agar pilkada terselenggara dengan penuh integritas demi masa depan demokrasi negara dan bangsa yang lebih baik. Pada hari ini, Kamis tanggal 7 bulan November tahun 2024, tepat di Balai Desa Kelon, saya anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan pilkada. Dengan ini menyatakan janji pada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut. Pertama, menyelenggarakan pilkada berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, etis, efektif dan efisien. Kedua, melaksanakan semua tahapan penyelenggara pilkada di tingkat TPS yang telah ditetapkan oleh KPU dengan bersungguh-sungguh, transparan dan tanggung jawab. Tiga, memperlakukan secara adil, imparsial dan non-partisipan kepada peserta pilkada dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tak kecuali. 4. Melayani pemilih, mendapatkan sosialisasi informasi dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusi warga negara. 5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas pilkada dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas, non-partisian dan adil. 6. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun, baik secara langsung atau tidak langsung, yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip yang jujur dan adil.
bagi peserta pilkada. Calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu. 7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi dan nepotisme. 8. Mencegah terjadinya pelanggaran pilkada oleh peserta simpatisan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggara pilkada. 10. Membantu KPU dalam menyelenggarakan pilkada. 11. Bekerja sampai pada berakhirnya masa jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil. Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Sambutan Ketua PPK kepada Ibu Rani saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Pelaksana Kecamatan Pemungsu, yang terhormat PPS Desa Mewah dan teman-teman KPPS yang kami hormati. Mohon izin di sini saya atas nama Rani Surya ini mewakili Ketua PPK Kecamatan Pemungsu, dan saya bukan Ketua PPK Kecamatan Pemungsu melainkan anggota PPK Kecamatan Pemungsu Divisi Data dan Informasi. Pertama, kami mengucapkan selamat kepada teman-teman KPPS semua atas terpilihnya teman-teman sebagai anggota KPPS Desa Mewah, dan selanjutnya selamat bekerja dan mohon kerjasamanya. Silakan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Untuk selanjutnya agenda terdekat kita adalah fintech KPPS, yang mana Desa Mewah jatuh pada hari Minggu. Dimohon hadir semua dan tidak ada yang izin. Di sini sedikit kami menyampaikan tugas masing-masing anggota KPPS 1 sampai 7. Saya yakin teman-teman PPS di setiap TPS sudah diberikan anggota KPPS lama yang sudah banyak berpengalaman. Namun di sini kami akan mengingatkan untuk tugas KPPS 1, yaitu Ketua KPPS 1, memanggil pemilih berdasarkan nomor urut kedatangan yang tertulis pada model C6 dan membagikan model C6 berdasarkan jenis kelamin. Jika seorang pemilih mengajukan model C6 tetapi tidak menggunakan hak pilihnya sampai batas waktu akhir pemungutan suara, maka orang tersebut dianggap tidak hadir. Yang kedua, menandatangani surat suara. Yang ketiga, memberikan 2 jenis surat suara kepada pemilih, yaitu surat suara gubernur dan surat suara bupati. Yang keempat, apabila surat suara rusak atau salah pilih, Ketua KPPS wajib memberikan kepada pemilih paling banyak 1 surat suara sebagai pengganti. Yang kelima, untuk menghindari kesalahan dan memasukkan letak surat suara pada alat bantu pemungutan suara bekas, mohon bantuan untuk memasukkan surat suara ke dalam alat bantu pemungutan suara bekas dan menyerahkannya kepada pemilih tunanetra di tempat pemungutan suara atau TPS. Tugas anggota KPPS 2 dan 3. 1. Mengisikan nama kecamatan, nama desa, dan nomor TPS pada kertas suara. 2. Memberikan surat suara yang memuat nama kecamatan, nama desa, dan nomor TPS kepada Ketua KPPS untuk ditandatangani. 3. KPPS 2 harus memverifikasi bahwa surat tersebut sesuai dengan daftar pemilih tetap atau DPT yang ada di TPS. Jika pemilih belum terdaftar dalam DPT namun memiliki KTP elektronik, KPPS 2 juga berperan dalam mencatatnya dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB. Untuk ini berarti pemilih yang hadir 1 harus terdaftar di dalam DPT. Apabila dia tidak terdaftar di dalam DPT,
di wilayah tempat teman-teman semua bertugas, mohon nanti konfirmasi dulu kepada PPS. Jadi misalnya dia tidak terdaftar di DPT, tapi membawa KTPL dengan alamat sesuai dengan TPS teman-teman bertugas. Itu konfirmasi dulu kepada PPS. Nah, dengan menerima KTP di luar daerah atau di luar TPS di mana teman-teman bertugas, silakan dijawab dengan tegas, atau kalau tidak berani memutuskan, silakan segera menghubungi TPS. Atau lagi, bisa nanti di beberapa TPS ada pemilih DPTB, daftar pemilih tambahan. Dia harus membawa surat pengantar DPTB. Nanti ada panduan DPTB dari kami. Kemudian KPPS 2 dan 3 saling terkait diantaranya verifikasi identitas pemilih yang telah menyerahkan surat pemberitahuan kepada KPPS 2. KPPS 3 akan mencocokkan identitas pemilih dengan data yang ada di DPT untuk memastikan bahwa pemilih yang bersangkutan berhak memberikan suara. Yang kelima, jika sudah sesuai, KPPS 3 kemudian memberikan tanda bahwa pemilih tersebut siap untuk mengambil surat suara. Tugas KPPS anggota atau KPPS 4. 1. Menerima pemilih, memeriksa model C6 yang dibawa pemilih. 6 pemilih dan mencocokkannya dengan DPT atau DPTB atau DPK. DPK adalah daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus tadi, pemilih yang hadir hanya membawa KTP dan dia tidak terdaftar di DPT. Yang tadi saya minta konfirmasi dulu kepada PPS, silakan nanti foto KTP-nya. Jika tidak memiliki KTP setempat, mohon kalau ada permasalahan atau intinya tidak berada di DPT tersebut, silakan konfirmasi dulu kepada PPS. Selanjutnya, pemeriksa jalur ini tugas anggota KPPS ini untuk memastikan kita yang menandakan itu telah memilih tetapi baru masing-masing ada DPT, misal tidak mohon dilakukan tahapnya. Jadi walaupun selanjutnya yang memberikan informasi dalam memo baik jenis bisa jenis yang dilakukan yang kedua pemilih kemudian tugas KPPS memilih untuk tugas KPPS
calon bupati dan wakil. Dua, memastikan surat suara pemilih dilakukan dalam kotak suara. Pastikan juga mungkin dalam pelipatan surat suara yang namanya pelipatan juga manusia, mungkin takutnya kalau ada kesalahan, pastikan itu teman-teman KPPS memberikan 1 lembar surat suara untuk gubernur dan 1 lembar surat suara untuk bupati. Jangan sampai ada yang double. Yang ketiga, mengundang pemilih untuk mendudukkan anggota KPPS di dekat pintu keluar TPS. Kemudian tugas anggota KPPS itu 1, minta pemilih untuk mencelupkan salah satu jarinya ke dalam botol tinta dan lihat apakah produk tinta tersebut membasahi kuku. Dilarang menyediakan tisu atau lap lainnya. Yang kedua, mencegah pemilih mencekam. Nah ini, atau membersihkan jari mereka yang tercelup ke dalam tinta. Pemilih penyandang disabilitas yang tidak memiliki kedua tangan mungkin akan mendapat bekas tinta di salah satu jari kakinya. Yang ketiga, mempersilahkan pemilih meninggalkan tempat pemungutan suara. Demikian pembahasan tugas-tugas KPPS, dan mohon sekali lagi karena ini teman-teman KPPS sudah resmi menjadi anggota KPPS, yang mungkin ada teman atau saudara atau tetangga terdekat yang misalnya ada pendatang baru atau mungkin terselip belum kami data, mohon bisa lapor kepada PPS Desa Lewon. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Panggilannya dari Bapak. Semoga kami semua. Acara selanjutnya yaitu pembahasan doa yang tidak lupa tadi belum saya sampaikan kenapa ada laptop di sana. Itu ada teman-teman kita yaitu Bunda Sri dan Mas Gun ada tugas dinas di Semarang, dan jadi beliau mengikuti pelantikan malam hari ini, dan untuk Bunda Sri ini kesehatan dan untuk Mas Agis sebagai pemimpin doa di malam hari ini untuk Bunda Sri dan untuk kita semua KPPS ya, sudah resmi. Saya ucapkan selamat untuk panjenengan semua. Berikanlah yang terbaik untuk Desa Lewon ini, dan semoga sampai acara nanti selesai berjalan dengan lancar. Untuk waktu darurat, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suratul Fatihah sehingga mungkin bicara utawi penyelenggaraan pemilu pilgub mengapa dene pemilihan bupati wonten ing taun menika saestu mungkin wiwit awal dipun saatipun tansah dipun paringono kelancaran, dipun paringono pemilu ingkang jujur dan adil, aman, damai, dan berlangsung sesuai dengan demokrasi. Tugas dan mengontrol yang semua terus monitor kesehatan, sekaligus pemilihan
Amin. Amin. Ora enak. Star. Mic-mu mati kok, Mbak. Iki ning ndi iki Doan? Wes, Mbak mau metu dhewe. Ora dianggep tenan. Suloyo wis ben aku tengok-tengok ning kene sak njajali. Piye iki? Suloyo malah wong loro dhewe.